Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok belajar entrepreneurship. Kami akan membahas tentang merancang usaha baru dan model pengembangannya. Kami beranggota 3 orang. Pertama saya sendiri, kedua Aldiansyah, ketiga Kevin Reynandra Rizwansyah. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Aldiansyah. Kepada saudara Aldiansyah, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembahasan rencana. Rencana adalah hasil proses berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya, dan beberapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasilnya. Sedangkan usaha atau bisnis menurut Huckness dan Kafor adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah proses dalam perencanaan dan pengembangan usaha. Langkah-langkah perencanaan usaha dalam memasuki dunia bisnis. Berikut adalah langkah-langkah dalam memulai usaha. 1. Mengenali peluang usaha, optimalisasi potensi diri, berani memulai atau motivasi, fokus dalam bidang usaha. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memulai usaha. Di antaranya, jenis produk yang dibutuhkan dalam pasar, konsumen, daya beli konsumen dalam pasar tertentu, usaha sejenis dalam pasar tersebut. 2. Proses memulai usaha. Yang pertama yang dibutuhkan ide, modal, menentukan barang dan jasa, melakukan pengamatan analisis pasar, dan yang terakhir melakukan proses produksi. Yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Secara bahasa, strategi berasal dari kata strategi yang berarti menurut siasat atau rencana, dan strategi yang menurut siasat. Sedangkan menurut istilah, strategi adalah rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Jones and Glaude, strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pengembangan suatu strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Strategi itu terpadu, semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian. Sehubungan dengan pengembangan usaha, hal ini bergantung pada kemampuan pengusaha atau pengelolanya dalam usaha setiap hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses cara pembuatan pengembangan. Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk membutuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa diantaranya adalah A. Memperluas skala usaha, B. Perluasan cakupan usaha, C. Perluasan dengan kerjasama, penggabungan, dan ekspansi baru. D. Jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Strategi integrasi vertikal. Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan atau para pesaingnya, misalnya melalui manajer, akuisisi, dan membuat perusahaan sendiri. Strategi intensif. Strategi ini memerlukan usaha yang insentif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada. Strategi diversifikasi.
Strategi ini dimaksud untuk menambahkan produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, makin tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda. Strategi bertahan, strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar. Yang ada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan. Baiklah, berikutnya yaitu strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam Hukum Bisnis Syariah menurut Dr. Yusuf Qardawi, bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat dan meraih tujuan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Ahqaf 19 yang artinya dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada umatnya mengenai bisnis syariah. Ada beberapa hal dalam pengembangan usaha secara syariah diantaranya A. Membangun motivasi dan membulatkan tekad. B. Perkuat kesabaran. C. Saat merintis usaha, jangan memaksakan diri untuk berbisnis sesuai gambaran ideal yang Anda miliki. D. Pilih bisnis yang paling dikuasai dengan cepat. E. Tentukan diferensiasi produk. F. Pilih fokus dan bekerja secara fokus. Carilah teman atau partner. H. Berbuat baik dan tinggalkan maksiat. Dan yang terakhir, strategi pemasaran produk. Macam-macam strategi pengembangan usaha. Perusahaan harus merencanakan bauran pemasaran atau marketing mix yang akan maksimalkan penjualan dan keuntungan. Strategi marketing mix terdiri dari 4P yaitu product, price, place, dan promotion. Satu, strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi tempat. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu strategi promosi. Yang ini terdiri dari periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Yang terakhir kesimpulan. Bagaimanapun cara dan apapun jenis atau bidang usaha yang akan kita masuki pastilah memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk itu kita harus dapat menentukan bidang dan jenis usaha apa yang akan kita mulai. Apa kira mempunyai keahlian di bidang usaha yang akan kita masuki tersebut agar tidak mengalami kejadian yang fatal di kemudian hari. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sekian kami kembalikan ke Saudari Firdatul. Mungkin hanya itulah yang dapat kami jelaskan dari kelompok 13. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.